Mungkin kita nggak bisa berangkat dari teman mainnya siapa, tapi mainnya apa, main apa gitu. Baru kita bisa mengajak teman-teman yang bisa diajak untuk asyik bermain permainan yang ingin kita mainkan itu gitu. Mungkin bisa tuh satu teman aja yang bisa diajak main, tapi mainnya apa dulu gitu. Maksud saya kita mau mengucapkan apa dulu, mau menulis puisi tentang apa dulu, baru tuh alat-alat puitikanya apa gitu, teman bermainnya siapa yang bisa diajak gitu kak. Bisa beberapa alternatif atau bisa, barangkali bisa hanya satu teman yang bisa diajak gitu kan, karena nggak semua eh, teman bisa memainkan itu atau kita tahu bahwa tidak tidak semua atau seseorang teman tidak bisa bermain itu, jadi kita ngajak dia untuk permainan itu gitu. Jadi begitu mungkin logikanya. Iya, eh, menulis puisi itu kayak memasak. Ada yang kita masak tiap hari dengan resep-resep yang kita ulang-ulang terus tiap hari dan kita nggak bosan. Misalnya masak nasi goreng tiap pagi karena ada sisa nasi. Jadikanlah juga menulis puisi itu seperti itu gitu, seperti rutinitas kita menulis buku harian. Apa yang kita alami, apa yang kita sadari, apa yang kita hayati dan kemudian kita maknai, kita tuliskan dalam puisi. Rutin saja setiap hari menulis di buku harian, di catatan atau di laptop. Ada folder khusus di situ misalnya gitu, atau di blog atau apa gitu. Nah, tapi itu pekerjaan rutin. Kita harus ingat juga bahwa selain resep yang rutin itu, kita juga bisa bikin variasi baru dari nasi goreng. Mungkin kita bereksperimen dengan bahan-bahan baru. Yang selama ini kita nggak pernah pakai sosis, kita pakai sosis misalnya begitu. Yang selama ini kita nggak pernah pakai lobster misalnya gitu kan, bisa aja gitu kita masak meskipun itu mahal gitu, tapi kita akan menghasilkan sebuah nasi goreng yang mahal gitu. Nah, puisi juga begitu, kita sekali bereksperimen lah dengan sesuatu yang baru, kita akan menghasilkan puisi yang kalau memang bahan yang kita olah itu mahal, maka puisi kita akan jadi puisi yang mahal, kira-kira begitu. Apakah ada kamus khusus untuk kosakata puisi? Setahu saya tidak ada, dan mungkin memang tidak ada gitu. Kita, saya terutama gitu, saya memerlukan kamus sebanyak-banyaknya. Saya punya kamus umum bahasa Indonesia Purwodarminto itu, saya sebelum saya punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dari Pusat Badan Bahasa itu, saya punya kamus bahasa Spanyol karena saya suka dengan saja Pablo Neruda. Saya punya kamus bahasa Inggris. Harusnya ada kamus etimologi lebih menarik, tapi rasanya belum ada. Ada tapi susah mencarinya di Indonesia gitu. Tapi kan sekarang banyak sekali kamus online. Ada, saya suka sekali dengan onelook.com gitu, bahasa Inggris, tapi kalau kita mencari kata di situ, maka dia akan mencarikan seluruh kamus online yang membahas kata itu. Itu luar biasa, menarik sekali itu. Onelook.com. Dalam bahasa Indonesia juga banyak kamus, ada kamus rima, ada kamus sinonim kata.com atau kamusrima.com untuk kalau nggak salah. Itu juga sangat bermanfaat. Kamus rima misalnya kalau untuk mencari rima-rima tertentu gitu, kita cari misalnya kata hujan gitu. Nanti dia akan memunculkan kata-kata yang ditemukan di kamus itu, kata yang berrima dengan hujan itu, jan gitu. Apa gitu, sejumlah kata yang berakhiran kata an atau jan gitu. Ada rima sempurna, ada rima yang tidak sempurna gitu. Nah, kamu sinonim juga begitu gitu. Ketika kita ingin mencari variasi dari kata tertentu, kita cari misalnya kata lembut, nanti kita search di situ, kamus itu akan memunculkan kata-kata yang bersinonim dengan lembut, maknanya berdekatan dengan itu, dan kita bisa memilih dengan itu. Itu sangat membantu buat saya kamus rima dan kamus sinonim kata itu gitu.
KBBI juga ada yang online kan, ada juga yang daring kan, bisa unduh aplikasinya, kita bisa mencari kata-kata di situ gitu. Nah, terkait kamus itu tidak ada kamus khusus untuk puisi, iya. Dan itu penting untuk menyadari itu. Kenapa? Karena tugas kita lah sebagai penulis puisi atau sebagai penyair untuk menjadikan kata apapun menjadi pantas, menjadi kata yang asik untuk ditulis di dalam sebuah puisi, dan itu juga menjadi puisi yang asik gitu. Jadi misalnya di buku saya Kertas Sudah Mengering, Pena Sudah Diangkat itu, Gunawan Muhammad misalnya memberi kata penutup dan mengatakan bahwa kata-kata yang biasanya tidak puitis atau jarang dipakai di dalam puisi oleh saya, oleh penyairnya, kata Gunawan Muhammad, menilai itu justru saya puisikan dan menjadi memang pantas untuk dipuisikan kata-kata itu gitu. Nah, jadi semua kamus adalah kamus untuk puisi. Tidak ada kamus yang tidak untuk puisi kan. Itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.